Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa faddil wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, nikmat umur dan nikmat kesempatan. Berapa banyak orang-orang yang selama ini kita kenal, baik dia keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, kerabat, tetangga, sahabat, hari ini telah terlebih dahulu berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu, setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit, begitu banyak orang-orang yang telah terlebih dahulu berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang berjumpa dengan ajal kematiannya, namun dia tidak sempat bertaubat atas segala dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya di masa yang lalu. Berapa banyak orang-orang yang berjumpa dengan kematiannya, namun dia belum sempat untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak pundi-pundi pahala kebaikan. Dan kita alhamdulillah pada hari ini, pada saat ini, detik ini, masih Allah berikan perpanjangan umur, masih Allah berikan kita kesempatan dan tambahan waktu. Dan ini semata-mata tak lain dan tak bukan adalah agar kita bisa memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbaiki diri, dan memperbanyak amal untuk bekal kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, bila kita ingin menghitung umur kita, Pak Bu, ya, berapa lagi sisa umur kita ini, maka kita bisa menghitung berapa umur dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya umur setiap umat ini barometernya adalah usia umat Nabi dan Rasul yang diutus pada kaum tersebut. Nabi Adam alaihissalam, umur beliau kurang lebih 1000 tahun. Maka begitu pula gambaran umur daripada umatnya Nabi Adam, kurang lebih seperti itu. Nabi Nuh alaihissalam, dalam Quran Allah katakan, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Telah kami utus Nuh kepada kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50. Artinya usia Nabi Nuh alaihissalam itu kurang lebih 950 tahun. Maka begitu pula gambaran usia daripada umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Lalu berapa usia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin, umur beliau hanyalah 63 tahun saja. Maka berarti seperti itu pula gambaran umur kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu semuanya, hari ini kita bisa mengukur dan menghitung sesungguhnya masih berapa lama lagi jatah kita hidup di dunia ini, ya. Bila hari ini kita berusia 60 tahun, kita sandingkan dengan usia Nabi Muhammad SAW 63 tahun, maka tersisa 3 tahun lagi jatah hidup kita, Pak. Bila hari ini usia kita telah mencapai di angka 62 tahun, sedangkan usia baginda Nabi Muhammad SAW hanya 63 tahun, maka tersisa 1 tahun lagi jatah hidup kita di muka bumi ini. Dan bila hari ini usia kita telah mencapai di angka 62 tahun, 11 bulan, 29 hari,
kita sanding dengan usia baginda Nabi Muhammad SAW, maka sesungguhnya jatah hidup kita tinggal tersisa 1 hari lagi, Pak. Hari ini adalah hari terakhir kita. Subuh ini adalah subuh terakhir kita. Karena besok usia kita genap 63 tahun, sama dengan usia baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadisnya, baginda Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in. Kata baginda Nabi, umur umatku itu hanyalah di kisaran antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Sedikit sekali di antara umatku ini yang usianya melampaui 60 atau 70 tahun. Maka Bapak Ibu semuanya, bila hari ini Allah berikan kita karunia umur melampaui usia Nabi, ada yang mungkin hari ini usianya sudah mencapai di angka 70, ada yang mencapai angka 80, maka sungguh ini sebuah nikmat karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya lah nikmatnya begitu besar ini kita pergunakan bersungguh-sungguh untuk memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun, memperbaiki diri, dan memperbanyak amal soleh. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, siap tidak siap, mau tidak mau, rela ataupun tidak, satu saat Bapak Ibu kita semuanya pasti akan dihantarkan menuju liang lahat kita. Maka pada saat itu Pak, ada 3 perkara yang akan menemani jenazah kita, yang akan menemani tubuh kita untuk dihantarkan menuju liang lahat kita, Bapak Ibu semuanya. 2 di antaranya dia akan kembali menuju tempat asalnya, dan 1 di antaranya dialah yang nantinya menemani kita di alam kubur kita. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, yatsba'ul mayyita salasah. Ada 3 perkara yang nantinya akan menemani si mayit menuju liang lahatnya. Wa yarji'u isnani fayabqa ma'ahu wahidun. 2 di antara 3 perkara ini dia akan kembali dan menetap bersama si mayit di dalam kuburnya 1 perkara. Apa 3 perkara yang nantinya mengiringi si mayit menuju liang lahatnya ini, Bapak Ibu semuanya? Fayatba'uhu ahluhu. Yang pertama kata baginda Rasulullah SAW adalah ahluhu, keluarganya. Dialah anak-anak kita, dialah istri kita. Inilah keluarga kita yang nantinya akan mengiringi jenazah kita menuju liang lahat kita, Bapak Ibu semuanya. Karena mereka, ya, kita rela pergi pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Karena anak-anak kita, karena istri kita, kita rela berkorban apapun yang kita miliki demi kebahagiaan, memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri kita. Namun Bapak Ibu semuanya, begitu datang kematian kepada kita, terpisah ruh dan jasad kita, maka seketika itu pula kebersamaan kita dengan mereka terputus. Mereka menghantar jenazah kita menuju liang lahat, Bapak Ibu semuanya. Namun begitu tubuh kita, jasad kita dimasukkan ke dalam liang lahat, tak satu pun di antara anak-anak kita, tak satu pun di antara kerabat kita, istri kita, keluarga kita yang rela, yang ridho, yang mau masuk menemani kita menuju liang lahat. Dan begitu selesai proses pemakaman kita, tubuh kita dimasukkan ke dalam tanah, diuruk, diinjak, diratakan. Selesai proses pemakaman, 1 persatu sanak kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, keluarga kita, anak-anak istri kita, 1 persatu melangkahkan kaki meninggalkan kita kembali menuju rumahnya masing-masing. Dan pada saat itu tinggallah kita sendiri di alam kubur, dalam keheningan, dalam kesepian, dalam kesunyian, dalam keadaan yang mencekam, karena menunggu kedatangan malaikat mungkar dan nakir. Maka Bapak Ibu semuanya, pada saat itu sungguh beruntunglah kita. Beruntunglah kita manakala pada saat itu kita memiliki anak-anak keturunan yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan kita setiap harinya, senantiasa basah bibirnya, lidahnya untuk berdoa keselamatan kita nanti di alam kubur. Setiap waktu, setiap hari, setiap habis sholat 5 waktu, berdoa anak-anak kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu semuanya, doa inilah yang nantinya akan menyelamatkan kita, Pak, di alam kubur. Termasuk kita ahli maksiat, diazab di alam kubur kita, terhenti azabnya malaikat karena kiriman doa dari anak-anak kita, Bapak Ibu. Beruntung sekali kita, Bapak Ibu semuanya.
Setiap dia beramal soleh, dia bersedekah atas nama kita, terkirim pahalanya kepada kita, menerangi alam kubur kita, dilapangkan alam kubur kita, terhenti siksa kubur kita, dan diberikan nikmat di alam kubur kita karena pahala-pahala sedekah, amal soleh, amal kebajikan yang diperbuat oleh anak-anak kita, dan dikirimkannya pahalanya untuk kita di alam kubur. Beruntung sekali Pak, manakala kita memiliki anak keturunan yang soleh dan solehah yang berbakti pada kedua orang tuanya. Namun sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, sungguh celaka kita, miris nasib kita nanti Pak, manakala kita meninggalkan anak keturunan yang ahli maksiat. Dia tumbuh tanpa bimbingan agama, tumbuh remaja, tumbuh dewasa tanpa bimbingan agama, tidak mengenal Allah, tidak mengenal baginda Rasulullah, tidak mengenal agama, jauh dari masjid, jauh dari amal soleh, jauh dari kebaikan. Dan sementara senantiasa hari-harinya dipenuhi dengan dosa dan kemaksiatan, tak akan pernah terpikir sama sekali anak-anak kita mau mengirimkan doa untuk kita Pak. Boro-boro nak ngirim doa untuk orang tuanya, untuk diri dia tidak pernah berdoa. Maka celaka gitu manakala kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan anak-anak kita jauh dari agama. Karena itu Bapak Ibu semuanya, PR kita, terutama para orang tua, para ayah, para imam keluarga, pemimpin keluarga Pak, karena kita para suami ini, para bapak-bapak ini, inilah yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab. Kelakuan istri kita, kelakuan anak-anak kita, yang dipinta siapa? Kita sebagai seorang ayah, pemimpin dalam keluarga. Bukan istri, tapi kita yang dipinta pertanggungjawabannya Pak. Karena itu kewajiban kita sebagai seorang ayah, imam keluarga, pemimpin dalam keluarga ini adalah, yang pertama adalah mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita agar dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan agama, dekat dengan masjid, dan senantiasa cinta dengan amal soleh. Maka Bapak Ibu semuanya, ada beberapa ikhtiar para ulama mengajarkan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Yang pertama apa? Sejak dimulai sebelum nikah, pranikah, maka ada bimbingan, diajarkan agar kita memilih calon untuk anak-anak kita ini, calon ibu untuk anak-anak kita ini adalah orang-orang, para wanita yang solehah, ya, wanita yang terjaga, wanita yang solehah. Karena Bapak Ibu semuanya, seorang istri, seorang ibu itu adalah ya, al-madrasatul ula, ya, sekolah yang pertama, pendidikan yang pertama bagi si anak adalah ibunya. Maka kalau kita memilihkan calon ibu untuk anak-anak kita, seorang wanita yang solehah, wanita yang baik, maka insya Allah akan menghasilkan anak-anak yang baik. Ya. Yang kedua, ikhtiar kita adalah, kewajiban kita sebagai seorang ayah adalah antum fiqahu binafaqatin halalin wa tayyibin. Hendaklah kita sebagai seorang ayah, pemimpin rumah tangga, menafkahi keluarga kita, menafkahi istri kita, anak-anak kita dari sumber nafkah yang halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Halal dulu baru thayyib. Halal dulu baru yang banyak. Halal dulu baru berlimpah. Kenapa mesti yang halal dulu baru yang thayyib, Pak? Karena rezeki yang halal, sumber nafkah yang halal, ya. Walaupun dia hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok kewajiban sehari-hari, tapi sumber nafkahnya yang halal, Pak. Kita belikan makanan, kita bawa ke rumah, kita kasih anak istri kita makanan dari sumber nafkah kita yang halal tadi, dimakan anak-anak kita, Pak. Jadi darah, jadi tulang, jadi daging, maka tulangnya halal, darahnya halal, dagingnya halal, tubuhnya pun halal. Dan tubuh yang halal biasanya menghasilkan otak yang halal. Darah yang halal tadi dipompa oleh jantung menuju otaknya, maka otaknya pun akan teraliri dengan darah yang halal. Otak yang halal insya Allah menghasilkan pikiran-pikiran yang halal, dan pikiran yang halal menghasilkan amal soleh, perbuatan yang baik. Amal soleh menghantarkan dirinya masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sumber pertamanya apa? Nafkah yang halal, Pak. Namun sebaliknya, ya, kita punya profesi yang kurang baik, ya, punya penghasilan dari sumber yang tidak jelas, subhat, bahkan mungkin haram, ya. Sumber kejahatan kita lakukan, hasilnya kita berikan makanan, kita bawa ke rumah, kita tunjuk makan anak bini kita dari sumber nafkah yang tidak halal, sumber nafkah yang haram. Dimakan anak-anak kita, jadi darah, jadi tulang, jadi daging. Tulangnya haram,
darahnya haram, dagingnya haram, tubuhnya haram. Darah yang haram tadi dipompa oleh jantung menuju otak, maka otak tercemari dengan nafkah yang haram, darah yang haram tadi. Otak yang haram tadi biasanya menghasilkan pikiran-pikiran yang haram. Pikiran yang haram tadi menghasilkan amal perbuatan yang haram, dan amal perbuatan yang haram membawa pelakunya masuk ke dalam neraka jahanam. Ternyata sumbernya Pak hanya satu. Anak kita nak dibawa ke surga, nak dibawa ke neraka, jadi anak yang baik, jadi anak yang buruk, jadi anak yang ahli ibadah, jadi anak yang ahli maksiat. Pertama mesti kita jaga sumber nafkah kita Pak, terjaga kesuciannya, terjaga kehalalannya. Maka insya Allah ikhtiar inilah yang nantinya memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita Pak. Kalau sumber nafkah kita halal, pertumbuhan fisiknya, tubuhnya menjadi tubuh yang halal, pikirannya halal, amal soleh dia cintai, maka pendidikan kita kepada anak-anak kita insya Allah akan berbekas dalam hatinya. Tapi kita jeli dia dengan makanan yang haram tiap hari, mugola dididik, ngajar ngaji tidak masuk, diajari adab akhlak tidak kena, ya, bebel, bandel, melawan sama orang tua. Ternyata diselidiki sumber nafkah orang tuanya rupanya tidak halal. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin mudah mendidik anak-anak kita, maka yang pertama adalah kita jaga kehalalan sumber nafkah kita sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Nah ini yang pertama Bapak Ibu semuanya. Perkara yang kedua, ya, yang akan mengiringi si mayit menuju liang lahatnya adalah apa? Maluhu, hartonya. Harto inilah yang nantinya akan mengiring si mayit menuju liang lahatnya Pak. Apa? 3 lembar kain kafan atau 5 lembar kain kafan untuk perempuan. Inilah harta terakhir yang mengiringi dia masuk menuju liang lahatnya Pak. Yang lainnya balik dibagi-bagi oleh ahli waris. Keluarganya nganter, selesai pemakaman balik. Hartanya pun ikut nganter. Selesai pemakaman dibagi-bagi oleh ahli waris. Yang kita bawa cuman beberapa lembar kain kafan, yang itu pun nantinya akan hancur pada masanya dimakan tanah. Tidak kacik yang kita bawa Bapak Ibu semuanya. Karena itu Bapak Ibu semuanya, sebaik-baik harta adalah harta yang menjadi jembatan kebahagiaan kita nanti di alam kubur dan di hari akhirat. Sebaik-baik harta adalah harta yang berbuah nanti untuk kita di alam kubur Pak. Ya, sebaik-baik harta adalah harta yang menjadi wasilah kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cak mana caranya? Maka pertama kita dapatkan sumber nafkah, sumber harta dari cara yang halal. Yang kedua, kita belanjakan dengan cara yang disukai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita membelanjakan harta kita di jalan Allah untuk kepentingan agama, untuk kepentingan umat. Inilah harta yang semestinya kita salurkan Bapak Ibu. Adapun kebutuhan kita, maka cukuplah hanya untuk kebutuhan pokok kita saja. Lebih dari itu salurkan Pak, salurkan. Karena harta kita tidak dibawa mati kecuali harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Kita beli ke rumah, harta kita itu tidak diapa-apoi, ya sudah, mati tinggal. Tapi kalau rumah ini kita beli, jadikan rumah tahfiz, pendidikan anak-anak untuk menghafal Al-Quran, kita bawa rumah ini Pak nanti di akhirat, kita bawa ke alam kubur. Kita beli rumah, jadikan rumah tahfiz, jadikan ustadz seorang hafiz Quran, menghafal Quran di situ, mengundang anak-anak yatim duafa gratis tanpa biaya. Subhanallah Pak, setiap huruf yang dilafazkan Al-Quran di situ mengalir 10 pahala. Kalikan Pak 10, satu huruf dikalikan 10 pahalanya. Cak mana satu surat, satu juz, 30 juz, berapa huruf di situ? Jutaan huruf dikalikan 10, itulah pahalanya membaca Al-Quran. Dan itu semuanya pahalanya mengalir kepada kita Pak, yang menjadi fasilitator, mediator, ya, penyedia sarana untuk terjadinya sebuah pendidikan tahfizul Quran. Ya. Apalagi salurkan untuk membangun masjid. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang sujud di situ, pahalanya mengalir kepada kita. Apalagi Pak, bersedekah kepada orang-orang soleh. Jangan salah Pak, sedekah pada fakir miskin, betul. Sedekah kepada kerabat terdekat, benar. Tapi jika uangnya soleh apa tidak? Kalau tidak soleh, jangan Pak. Kenapa? Kalau orang soleh yang kita sedekahi, kita beri sedekah infak kepada orang soleh, insya Allah duit itu dipakainya untuk hal-hal yang kebaikan. Kita tunjuk sedekah, dibelinya pakaian, dipakainya untuk hal-hal kebaikan. Belinya gamis, pakai untuk sholat. Belinya sejadah, pakai untuk sholat.
beli minyak wangi, pakai untuk sholat, pahalanya ngalir. Tapi kalau kita sedekah kepada orang-orang yang kita tahu dia ahli maksiat, ya sudah, dia punya duit, dibelikannya hal-hal yang menjadi sarana untuk dia untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita yang nunjuk dia kebahagiaan dosa, Pak. Dapat dosa, ngapa? Jadi sarana kemudahan dia untuk bermaksiat. Tadinya dia tidak punya duit, dapat maksiat, kita tunjuk sedekah, dapat duit, jadi dia bermaksiat. Maka kita yang nunjuk duit tadi menjadi sarana dia untuk berbuat maksiat. Maka sedekah itu jimat-jimat uangnya. Tidak cuma fakir, tidak cuma miskin, tapi juga dia orang yang baik, ahli ibadah, orang yang soleh. Menunjuk fakir boleh, tapi fakir yang soleh. Menunjuk miskin boleh, tapi miskin yang soleh. Menunjuk kerabat terdekat boleh, tapi kerabat yang soleh. Ya, maka Bapak Ibu semuanya, banyak tempat ya untuk menyalurkan harta kita ini ke tempat-tempat yang memang selayaknya. Ya, di sini masya Allah, masjid ini subhanallah. Ya, yang saya ketahui informasi selalu nol kas masjid ini. Kenapa? Karena selalu disalurkan untuk kebaikan, untuk umat, untuk ibadah. Ini luar biasa. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau kita berlomba-lomba berinfak di masjid ini, sudah pahala kita insya Allah akan terus mengalir tanpa putus, Pak. Tubuh kita hancur dimakan tanah, tapi pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Tidak terasa. Inilah namanya pahala amal jariyah. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Perkara yang ketiga kata baginda Rasulullah SAW yang akan mengiring si mayit menuju liang lahatnya adalah apa? Amalnya. Kalau yang 1, 2 tadi apa? Keluarga, harta, dia mengiringi kita menuju liang lahat, kita masuk liang lahat, dia balik. Tapi amal ini Pak, tidak cuma mengiringi, tapi dia masuk melebu ke dalam liang kubur kita, menemani kita di alam kubur Pak. Bahkan tak hanya di alam kubur, nanti dia yaumul hisab, yaumul mizan, ya, menyeberangi sirat sampai surga atau neraka, ini si amal tetap menemani kita. Maka Bapak Ibu semuanya, amal inilah kunci ya, agar kita bisa menggapai keridhaan Allah, mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beberapa hadis diterangkan kata Rasulullah SAW, la tahtakiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah engkau meremehkan suatu amal kebaikan. Walau antal ko akhaka biwajhin talqin, walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dan engkau tersenyum ikhlas kepadanya. Senyum baik Pak, ketemu saudara, ketemu sahabat, ketemu saudara fillah. Bertemu tersenyum ikhlas, senyumnya ini Pak, subhanallah. Sebuah amal soleh yang sangat baik. Ya. Jangan sampai kita bertemu dengan saudara muslim, apalagi di masjid, tanpa ada sapa, tanpa ada teguran, tanpa ada salam, menampakkan muka yang masam. Ya. Kenapa? Senyum itu adalah sedekah ringan, ya, sederhana. Tapi siapa tahu Pak, amal yang ringan inilah yang menjadi wasilah dia menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di hadis yang lain baginda Nabi mengatakan, inni ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Kata Rasulullah, aku melihat seorang ahli surga itu dia mondar-mandir di surga. Mengunjungi si A, mengunjungi si B, mengunjungi si C dalam surga itu. Mondar-mandir. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa amal wong ini? Sehebat apa amal wong ini?" Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya si fulan ini ketika dia hidup di dunia, dia melewati sebuah jalan. Ketika dia melewati sebuah jalan, dia temui sebuah dahan ranting pohon yang menghalangi jalan itu. Dia ambil dahan ini, Pak. Dia ambil ranting pohon yang mengganggu jalan ini, dia ambil dengan niat agar jangan sampai nanti orang yang lewat di jalan ini menemui hambatan, mendapatkan kesulitan gara-gara ranting pohon ini. Amal yang kecil ini, Pak, sederhana ini, subhanallah, kata Rasulullah, dia masuk surga. Ya taqallabu fil jannah. Ya. Ternyata amal yang kecil, amal yang sederhana, kita ikhlas, maka siapa tahu Allah meridhai amal kita itu cukup menjadi wasilah kita untuk menggapai surga. Apalagi amal yang besar, apalagi amal yang besar dan kita istiqomah ikhlas dengan amal itu, Allah tentu lebih ridho. Kalau Allah sudah meridhai kita, maka Allah akan merahmati kita, Pak. Dan dengan rahmat Allah inilah kita akan bisa masuk surga. Karena sesungguhnya surga ini tidak bisa dibeli dengan amal, Pak. Memang tidak bisa, Pak. Begitu mulia tinggi surga ini, Pak. Amal kita udah acak membeli surga, Pak. Kata Rasulullah, seperti itulah. Para sahabat bertanya, apakah engkau pun demikian ya Rasulullah? Iya demikian. Saya pun demikian. Saya pun tidak bisa menggapai surga dengan amalku, kata Rasulullah. Kecuali Allah meliputiku dengan rahmatnya.
Artinya kita masuk surga ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat rahmat ya beramal soleh. Amal soleh inilah yang menjadi wasilah kita untuk mendapat rahmat dari Allah. Dapat rahmat dari Allah, insya Allah mudah langkah kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, mumpung kita masih diberi nafas, mumpung kita masih diberi kesempatan, umur yang panjang, mari kita gunakan sisa umur kita ini untuk betul-betul berkhidmat, bersungguh-sungguhlah kita memperbaiki diri, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, perbanyak minta ampun sama Allah. Setelah itu baru kita perbaiki amal-amal ibadah kita. Karena Bapak Ibu semua, sebanyak apapun amal ibadah kita, kalau kita belum bertaubat dari dosa-dosa kita, Pak, habis Pak amal kita, Pak, nutupi dosa kita. Ya? Tahajud tiap malam dari umur 60 sampai 70 tahun, 10 tahun itu tahajud tiap malam, sedekah setiap hari selama 10 tahun. Ternyata dosa-dosa dia banyak di masa lalu dan dia belum bertaubat, belum minta ampun, Allah belum mengampuni dia. Maka amal soleh tadi menutupi keburukan dia. Amal soleh dia, amal ibadah dia menutupi dosa-dosa dia. Habis Pak amal kita. Karena itu Pak Ibu semuanya, cara yang paling mudah adalah dengan kita bertaubat, minta ampun sama Allah. Kalau Allah ampuni semua dosa-dosa kita dengan taubat tadi, maka ibadah-ibadah kita pun insya Allah murni, semuanya menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Saya kira demikian jadi kami sedikit, tapi mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita semuanya dalam ketaatan, dan bila pun seandainya kita berjumpa dengan ajal kematian kita, mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan kita beribadah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu syuruk jam 6:06 ya, 15 menit lagi, 14 menit lagi ya. Sambil menunggu waktu syuruk, Bapak Ibu, bila ada yang ingin didiskusikan, tanya jawab, tafadhol. Yang mampu saya jawab, yang tak mampu saya jawab maka tidak saya jawab. Silakan Pak. Oh, Bapak ini dulu Pak. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Pertanyaan saya begini Ustaz, mengenai kita beramal Ustaz, seperti Ustaz bilang tadi, mengenai kalau kita beramal, misalnya menyumbangkan, menginfakkan harta kita, membeli Al-Quran misalnya, di situ mendapat pahala 1 huruf 10 misalnya. Nah, pertanyaan saya bagaimana seandainya kita menyumbang untuk masjid? Nah, di situ dengan niat kita misalnya membeli pasir misalnya atau semen. Nah, itu apakah setiap butir pasir itu dinilai 10 juga itu Ustaz, itu kan? Apakah 10? Nah, di situ mana lebih baik kita menginfakkan harta kita untuk membangun masjid, seperti saya bilang tadi, membeli semen atau pasir, dengan menyumbang Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran ini kalau kita lihat itu jarang dibaca Ustadz. Nah, misalnya apalagi kalau sekarang ini kan banyak badan-badan yang mencari apa namanya untuk membeli Al-Quran untuk dikirim ke pelosok-pelosok desa misalnya. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat misalnya kayak di masjid-masjid atau musala itu jarang sekali dipakai. Kadang-kadang Al-Quran itu berdebu. Nah, jarang dipakai, paling-paling 1 tahun sekali di bulan Ramadan misalnya atau hari Jumat. Nah, maksud saya mana lebih baik kita infakkan harta kita ini untuk membeli Al-Quran atau untuk membangun masjid Ustaz? Cuma itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita respon ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabiran, banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasulullah, barang siapapun ya, bukan barang siapapun yang membangun masjid kecil atau besar, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan dia nanti istana di surga. Artinya apa? Siapapun di antara kita yang menyumbang pembangunan masjid, walaupun sekedar 1 batu bata, pasir 1 mobil, semen 1 sak, tapi dalam rangka membangun masjid rumahnya Allah, insya Allah dia include termasuk banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya istana di surga, Pak. Artinya memang pahala bangun masjid ini, Pak, subhanallah, besar nian. Maka
orang-orang donatur dari luar negeri, biasanya Timur Tengah itu berlomba-lomba apa? Nyumbang bangun masjid. Ya, nyumbang ke Indonesia bangun masjid, nyumbang ke ini bangun masjid. Ya. Karena memang sugesti dari hadis ini luar biasa. Ya, balasan orang-orang yang membangun masjid. Maka kalau untuk terdengar pembangunan masjid, wah ini sebuah peluang yang sangat luar biasa. Jangan sia-siakan, Pak. Sumbang semampu kita, Pak. Ya. Satu sak semen, alhamdulillah. Satu mobil pasir, alhamdulillah. Satu batu bata pun kalau keperinya kita dapat duit, alhamdulillah. Tapi kalau punya rezeki yang berlebih, maka lebih banyak, insya Allah lebih baik. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik, ya, nyumbang bangun masjid atau nyumbang wakaf Quran? Betul kata Bapak tadi. Ya, sekarang ini Pak, Quran banyak, tapi yang ngaco sedikit. Bahkan banyak itu masjid-masjid itu Quran itu numpuk, tapi yang baca jamaahnya sedikit, sampai berdebu-debu Quran itu. Ya. Makanya Bapak Ibu, kalau nyumbang Quran itu, maka salurkanlah kepada memang lembaga-lembaga yang memang aktivitasnya memang di Al-Quran. Ya. Kalau masjid, kebanyakan apa? Uang ibadahnya sholat, i'tikaf, majelis ilmu, dan sebagainya. Ada memang majelis-majelis Al-Quran, tapi tidak banyak. Ya. Tapi kalau rumah Quran, rumah tahfiz, pesantren tahfiz, memang aktivitas dia memang di Al-Quran sehari-hari, maka sumbangkanlah Al-Quran, wakaf Al-Quran kepada lembaga-lembaga yang memang dia konsisten khusus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak Pak, rumah tahfiz, rumah Quran, pondok tahfiz, ya. Itu kalau kita nyumbang Quran di situ, subhanallah, dibaca santri, dibuatnya ngapal sampai lecek-lecek Quran itu Pak, subhanallah. Kalau banyak uang Qurannya berdebu, rapi, bersih, tidak pernah dibuka. Tapi kalau santri yang ngapal Quran, sampai dia lecek Quran itu Pak, sampai koyak-koyak Pak keperinya. Kenapa? Dibaca tiap waktu, dibaca tiap hari, subhanallah. Berapa banyak pahala yang ngalir, ya. Dia baca Quran, hafal Quran, dia ngajari juga anaknya, ngajari muridnya, pahalanya dapat kita. Karena kita menyumbangkan Al-Quran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran. Maka kalau membandingkan, dua-duanya bagus, dua-duanya afdol. Tapi kalau tepat sasaran, nah ini tadi. Ya, kalau mau wakaf Al-Quran, maka sumbangkanlah Al-Quran kepada lembaga-lembaga yang dia konsen bernaung dalam pendidikan Al-Quran. Ya. Tadi setiap bucur pasir, insya Allah dapat pahalanya 10 kebaikan. Ngapa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang dia berbuat satu kebaikan, maka dia dibalas 10 kebaikan. Ya. Satu bucur pasir tadi pun insya Allah dapat pahalanya. Setiap langkah menuju masjid dapat pahalanya. Ya. Setiap debu yang menempel di baju dia karena dia menuju rumah Allah dapat pahalanya. Ya. Nah, inilah nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Amal kebaikan dibalas berlipat-lipat. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ini saya tanyakan yang sering jadi pada yang masyarakat itu, yang poin kedua dari keluarga tadi. Keluarga itu termasuk istri yang mengantar ke kuburan. Sering terjadi silang pendapat, katanya tidak boleh perempuan itu mengantar jenazah. Maksud saya, apakah memang ada rujukan hadisnya ini atau perumpamaan saja? Terima kasih. Baik. Kata Rasulullah SAW, inni nahaitukum ziyaratul qabri fazaruhu. Dulu aku melarang kalian itu ziarah kubur, tapi sekarang fazaruhu, ziarah kuburlah. Ya. Ini pun termasuk bagi para wanita. Ya. Memang hadis ini asbabul wurudnya adalah bahwasanya pada saat itu keimanan para sahabat itu belum terlalu kuat, masih banyak pengaruh-pengaruh budaya-budaya jahiliyah, ya. Sehingga khawatirnya di kubur itu dia akan berbuat kesyirikan. Maka Rasulullah dulu melarang untuk ziarah kubur. Namun setelah mantap keimanan, keislaman, syariat sudah sempurna, maka kata Rasulullah, fazaruhu, kunjungilah, ziarah kuburlah. Ya, maka kalau sekarang ini ada yang melarang ziarah kubur, maka dia menselisihi sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nah, kenapa para wanita itu, ya, itu dimakruhkan, Pak? Bukan tidak boleh, tapi dimakruhkan dia ke kubur, ziarah kubur, terutama ketika pada saat pemakaman keluarganya. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan perempuan ini tidak bisa menahan emosi, ya. Tidak bisa menahan emosi. Yang apa? Yang mengakibatkan dia tidak ridho, tidak ikhlas dengan takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu perempuan-perempuan jahiliyah itu ketika ada keluarga yang meninggal, mereka menjadi sebuah budaya, menangis meraung-raung, ya, menjambak rambutnya, mengkoyak-koyak pakaiannya. Itu perempuan-perempuan jahiliyah.
Nah, dikhawatirkan perempuan-perempuan ini karena insting, perasaan dia yang lebih kuat daripada rasionalitasnya, maka dikhawatirkan dia tidak mampu menahan emosi sehingga dia jatuh pada perbuatan-perbuatan yang menampakkan bahwa dia tidak ridho dengan ketetapan Allah. Maka perempuan-perempuan itu disarankan tidak ikut ziarah kubur pada saat emosi dia belum stabil. Tapi kalau sudah dikuburkan, sudah beberapa minggu, beberapa hari, sebulan atau mungkin setahun, insya Allah emosinya dia sudah stabil. Tidak apa-apa ziarah kubur bapaknya, kubur ibunya, ya. Nah itu Pak. Jadi bukan kita tidak boleh, tapi dikhawatirkan perempuan itu tidak bisa menjaga emosinya sehingga dia jatuh pada tingkah laku perbuatan yang seolah-olah dia tidak ridho, tidak ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, baik. Ya benar. Ya. Tadi kami sampaikan bahwa bersedekah itu pilih sasaran yang tepat, ya. Afdolnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ahli ibadah. Walaupun fakir, miskin, maka upayakan bahwa ini fakir yang soleh, miskin yang soleh, tetanggo dulu, kerabat dulu, tapi yang soleh-soleh. Tapi cak mana kita punya tetanggo kiri kanan kita, dia ekonominya sulit, ya, makan dia susah, tapi kita tahu dia ini jarang sholat, ya, bahkan tidak puasa. Cak mana ini? Ya, maka caranya adalah kita ini Pak ada dua ibadah. Ada ibadah yang sifatnya horizontal, ada yang sifatnya ibadah vertikal. Ada ibadah yang sifatnya pribadi individu, ada ibadah yang sifatnya sosial. Ya. Nah, bersedekah ini termasuk ibadah sosial. Kita dianjurkan untuk menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan. Jangan sampai muncul perpecahan, apalagi dengan tetangga. Nah, bagaimana caranya? Solusinya adalah bila memang tetangga terdekat kita ini, Pak, kita tahu dia jarang ibadah, jarang sholat, bahkan dia tidak puasa terang-terangan, maka kita nak sedekahnya itu cukup memenuhi kebutuhan makan dia. Jangan nunjuk duit. Kalau dikasih duit, nggak dipakai maksiat, Pak. Ya, maka berilah dia untuk kebutuhan makanannya. Anak-anaknya, bininya, dia dewe unjuk makan. Kapan unjuknya? Pas waktu nak buka. Jangan siang hari. Kalau siang hari kan dia tahu, kita tahu dia tidak puasa. Kita unjuk makan, dia makannya. Batal puasanya kita melak dosa. Karena menjadi sarana dia membatalkan puasa. Maka ngasih makannya apa? Menjelang buka, ya. Nah, cukuplah berikan dia beras, berikan dia lauk pauk yang sudah jadi atau makanan yang siap saji. Ya, jangan unjuk duit. Kalau unjuk duit dia pakai untuk maksiat. Nah, ini dalam rangka kita menjaga ibadah sosial, menjaga kerukunan bertetangga. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Ini yang ingin saya tanyakan, Pak. Pertanyaan saya ini ya berkeinginan ya memang mau sedekah itu. Harta banyak, Pak. Tapi harta ini, Pak, ya kalau ditinggalkan mungkin mudarat bagi anak. Sudah itu harta ini, Pak. Harta ini sumbernya dari korupsi, Pak. Sumbernya dari ya penipuan lah. Jadi bagaimana, Pak? Apa ditinggalkan dengan anak? Apa disumbangkan ke masjid? Nah, tidak diterima. Jadi bagaimana untuk mencucinya, Pak? Ya kira, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak. Masya Allah, ini pertanyaan yang memang menjadi permasalahan sebagian besar ya, kaum muslimin ya. Jadi bila memang ada sejarah sumber harta ini dari sumber-sumber yang tidak halal, maka pertama, Pak, harta itu jangan diinjuk ke anak kita, Pak. Jangan dikasih kepada istri anak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga dikasih untuk masjid. Karena masjid adalah untuk ibadah khusus ya. Namun harta yang bersumber dari harta yang tidak halal atau mungkin syubhat, maka ini bisa disalurkan untuk kemaslahatan umat selain masjid. Bisa bantu bangun pesantren, bisa membantu pembangunan jalan, bisa bantu bangun rumah sakit, ataupun apapun yang menjadi kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat banyak, maka harta itu bisa disalurkan kepada hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi catatan jangan untuk masjid, jangan untuk anak, istri, keluarga. Itu insya Allah cara kita untuk membersihkan itu, Pak.
Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan taubat kita, dengan mohon ampun kita kepada Allah, kita balik lagi harta itu untuk umat, maka mudah-mudahan Allah akan menerima taubat kita, menerima permohonan ampunan kita. Ya, saya kira demikian. Wallahu alam. Oh, gimana Ustaz? Masih ada? Satu lagi aja ya. Satu lagi. Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak orang yang berpikir ya bahwa kalau punya anak yang soleh, seperti yang tadi Ustadz sampaikan juga, ini juga untuk menjadi pengingat pada saya ya. Kalau punya anak yang soleh, maka azab kubur bisa diringankan. Tapi kalau seorang ayah justru tidak mendidik anaknya dengan baik sejak kecil, lalu berharap anaknya tiba-tiba menjadi soleh saat dewasa. Jadi ini bukankah ini seperti menanam tanpa menyiapkan tanahnya ini? Nah, apakah ada doa atau amalan khusus yang bisa dilakukan oleh orang tua yang baru sadar terlambat dalam mendidik anak-anaknya? Terima kasih Ustaz. Baik. Ya, kita semua berharap anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, taat pada agama, taat pada Rasulullah, dekat dengan masjid, cinta dengan ibadah. Ya. Tetapi karena kelalaian kita, mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita sehingga tidak sempat mendidik anak-anak kita, tidak sempat membekali mereka dengan ilmu agama, sehingga mereka tumbuh dewasa tanpa bimbingan agama. Mereka tumbuh dewasa dengan lingkungan yang tidak baik. Lalu bagaimana? Apakah kita sebagai orang tua akan mendapat pertanggungjawaban? Pasti. Yang pertama itu pasti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena sumber dia bermaksiat, asbab penyebab dia bermaksiat, penyebab dia tidak taat pada agama, karena memang kita selaku orang tua tidak mendidiknya. Nah, menjadi sebab inilah yang menjadi hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ngaku anak kau tidak salat? Karena tidak pernah kau ajari. Tidak ngajari, inilah yang menjadi asbab dia tidak sholat, sehingga dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak kau tidak puasa? Kenapa tidak ini, kenapa melanggar aturan-aturan Allah? Penyebabnya adalah karena kita tidak mendidik anaknya. Maka inilah yang nantinya akan menjadi hisap pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diminta pertanggungjawabannya, Pak. Lalu kita selaku orang tua tentu pasti pengen anak kita ini jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Yang pertama tentu kita bertaubat. Itu yang pertama, Pak. Taubat dulu, Pak. Taubatan nasuha, minta ampun sama Allah. Ya Allah, memang aku akui aku lalai selama ini, ya Allah. Aku sibuk dengan dunia, aku sibuk ngejar dunia, aku sibuk mencukupi, memenuhi kebutuhan mereka, tapi ruhani mereka tidak pernah ku cukupkan. Ya, lalai aku, ya Allah. Aku mohon ampunmu, ya Allah. Mohon ampun, minta maaf ya Allah, dan aku mohon ya Allah, jadikan anak-anakku lembut hatinya, dekat pada agama, mudah diberikan nasihat, insya Allah, Pak. Pertama taubat dulu, akui kesalahan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah doa. Doa ini, Pak, berdoalah dengan doa dengan bahasa kita, Pak. Kenapa? Doa yang sesuai dengan bahasa kita, insya Allah itulah doa yang lebih tajam, ya, khasiatnya. Memang doa afdal dengan doa yang dari sumber Al-Quran, doa yang diajarkan oleh Nabi dengan lafaz Arab. Tapi kalau kita tidak hafal, susah ngapalnya, lebih baik kita berdoa dengan bahasa kita. Curahkan semuanya di atas sejadah kita. Ya Allah, bimbing anak-anakku ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, agar mudah menerima nasihat, mudah menerima kebaikan, dekat dengan masjid, dekat dengan ibadah. Maka insya Allah doa orang tua tadi yang terlebih dahulu diawali dengan taubatan nasuha, mohon ampun pada Allah. Kemudian kedua dia berdoa. Yang ketiga apa, Pak? Beramal soleh untuk wasilah kebaikan anak kita, Pak. Ya, pertama taubatan nasuha, yang kedua doa orang tua, yang ketiga amal soleh yang kita doakan agar amal soleh ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak kita jadi anak-anak yang soleh. Maka insya Allah ikhtiar ini mudah-mudahan menjadi jembatan kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian cukup. Kita akhiri majlis ini dengan baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ذنوبنا عامة وتقبل عبادتنا تامة ولا تعذبنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك الكريم اللهم صحح أجسادنا في صحة وعافية وسلامة ونور قلوبنا بهداية القرآن وارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم يا مجيب السائلين استجب دعاءنا كما وعدت في قولك ادعوني استجب لكم إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم